Mungkin ada teman-teman yang penasaran gimana dulu proses Ede mengenal yang namanya Gereja Kerasulan Baru itu sendiri. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dengan kami OTG KW2, obrolan teras gereja Kayen Wedo Martani 2. Bersama dengan saya Yusya Pamardi. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan dari teman-teman kaum muda Wedo Martani 2 untuk dapat memandu jalannya podcast bersama salah satu seorang narasumber begitu istimewa, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan sedikit berbincang mengenai keseharian dan juga pribadi beliau, serta sedikit menyinggung hal-hal yang ada dalam Gereja Kerasulan Baru. Baik, mari kita sambut narasumber kita yang istimewa, yaitu adalah Evangelis Distrik Remulus. Terima kasih Mas Yus atas kesempatannya pada kali ini. Semoga apa yang boleh kita lakukan ini nanti juga bisa dibantu oleh teman yang lain sebagai narasumber. Saya percaya mereka juga memiliki sesuatu. Terima kasih. Ya, sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang lebih mendalam, sebenarnya nama lengkap dari Evangelis Distrik Remulus ini siapa? Karena selama ini banyak sekali teman-teman yang memanggil Ede Toto, Ede Remulus, Ede Dwijo, dan seperti itu. Iya. Nama saya lengkap itu Remulus Dwijo Maruto. Oh, Dwijo Maruto. Ya. Okay. Ada, kalau cerita nama ini unik. Ya menurut saya unik juga ya. Saya dipanggil Toto dulu sama ibu saya di rumah. Terus kalau di tempat kerja itu juga dulu dipanggil Remulus. Tapi terus saya bilang biar sama ya, kalau manggil saya tolong dipanggil Toto. Loh, Totonya mana gitu. Nah, itu yang di akhir. Soalnya nanti jangan sampai itu ada perbedaan sehingga ketika di rumah ditanya nama itu pada nggak tahu. Okay. Pernah itu ada yang teman kuliah manggilnya lain lagi, manggilnya Dwijo. Nah, pernah saya itu teman kuliah datang ke rumah, waktu yang ke rumah ibu, nanya, "Bu, mohon maaf, Dwijo ada." Ibu saya bingung, Dwijo siapa? Anaknya bingung. Yeah. Itu jadi karena panggilan yang tidak konsisten manggilnya, kadang-kadang namanya orang tua sendiri lupa. Jadi saya memang kemudian manggil Toto, dan saya berusaha untuk sama di tempat kerja, saya berusaha gitu. Di rumah saya minta Naisa ya sama, biar nanti orang nyari ya sama orangnya, enggak bingung gitu. Berarti mungkin lebih familiarnya dipanggil sebagai Evangelis Distrik Toto. Iya. Ya. Baik, Ede Toto, selama pandemi ini kegiatan apa saja yang Ede Toto lakukan? Ya, selama pandemi kalau saya di awal itu ya sempat berpikir juga Mas Yos, Maret itu, wah nah gini saya harus ngapain gitu. Akhirnya saya di rumah ngopo, kan sering WFH itu. Yeah. WFH itu masuk seminggu, kadang 3 kali, kadang 2 hari. Nah, di rumah ngopo. Karena kemarin sempat itu bersih-bersih kebun, jadi kalau pas WFH di kebun, nanti kalau agak siang gitu ngerjain yang lain. Terus ngapain kalau yang seperti ini? Saya mencoba melakukan sesuatu ya sebisa saya. Waktu itu masker kan susah ini ya, harganya mahal. Saya nyoba buat masker ya asal aja ya. Anak penjahit ya. Saya mencoba, loh kok jadi ya untuk kebutuhan sendiri. Waktu itu saya lakukan, tapi ya capek loh ternyata jahit itu. Terus ya beraktivitas, ya nyuci baju, ya ngepel, ya tidur. Pokoknya rutinitas yang sudah dilakukan ya saya lakukan aja. Cuma saya membatasi untuk pergi-pergi. Okay. Itu aja, Mas Yos. Untuk lingkungan pekerjaan sendiri, apakah dirasa masih aman atau mungkin
ada beberapa resiko-resiko yang juga sudah bisa dirasakan seperti itu. Oke. Kalau saya kan kerja di rumah sakit tuh. Sebenarnya kalau risiko di rumah sakit yang saya lihat dan saya alami ya, itu sebenarnya risikonya tidak begitu ini juga. Orang kan kadang takut ke rumah sakit ya. Teman-teman rumah sakit itu kenanya COVID itu malah dari rumah ya, tidak di rumah sakit. Memang pernah ada 1-2 karena tidak tahu atau pasien itu kurang terus terang, jadi penularan ke tenaga medis. Tapi di rumah sakit sendiri teman-teman kita itu kenanya mah banyak kan dari rumah, dari anak, istri atau keluarga yang berkunjung. Kalau rumah sakit kan menetapkan protokol yang cukup ketat ya. Jadi kadang-kadang itu kita image-nya wah di rumah sakit penularan tinggi. Saya lihat enggak juga. Itu Mas Yos. Untuk tugas sebagai seorang evangelis distrik sendiri, apakah dalam masa pandemi ini semakin memiliki tugas yang semakin banyak atau mungkin ada beberapa tugas yang dibatasi karena mungkin sekarang konsep distrik kita sepertinya sudah dirubah ya Ede ya? Ya. Kita ada perubahan untuk kewilayahan ya. Jogja itu masuk subdistrik Barat. Jadi distriknya kan ada 3 ke Jogja itu. DIY sendiri, Surakarta dan Klaten, terus Jawa Timur. Kita menjadi satu distrik di distrik Jogja. Kita subdistrik Jogja Barat. Jadi untuk aktivitas itu di awal kita juga berpikir kalau yang dituakan di gereja itu ini kalau berkepanjangan bagaimana gitu. Tapi kembali semua itu kan harus beradaptasi ya. Pola atau cara-cara itu mesti kita lakukan bagaimana beradaptasi dengan kondisi agar jangan sampai kita nek jenengan istilahnya arep ajahi mager ya. Malas gerak segala hal. Nah, itu kalau kita amati ada yang sudah mulai merasa begitu. Wah, enaknya kebaktian streaming terus gitu, misalnya. Ya, memang enak. Kalau nggak sempat pagi nanti muter sore gitu. Sebenarnya di gereja kita nggak seperti itu. Saatnya kebaktian ya kita konsen jam 10 konsennya kebaktian. Bukan terus diputar ulang di waktu semau kita. Enggak. Itu sebagai bentuk bahwa saya berjuang untuk mempersekutukan diri di dalam persekutuan kita dengan para hamba dan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya jam 10 itu Mas ya. Nah, kan wilayah kerja dari Evangelis Distrik Toto ini sendiri bertambah, ada subdistrik Jogja, Klaten ditambah dengan Surabaya. Nah, belum Mas. Oh belum. Wah, sampai ini terlalu cepat ya. Wah. Tapi untuk yang distrik Jogja itu kan sekarang ketuanya masih dirangkap Rasul Samuel. Oh, Rasul Samuel. Iya, terus saya diberi wilayah untuk di subdistrik Jogja Barat bersama Presiden Widoso. Oke. Ya. Modelnya kan ketua sama wakil. Nah, ini saya sangat terbantu kalau dengan model ketua wakil. Ini saling bisa mengisi. Presiden Widoso bisa ke Jogja Utara, saya juga bisa ke Jogja Selatan dan sebaliknya. Itu bisa saling mengisi. Lain halnya kalau saya di utara, Presiden Widoso di selatan, ngalor kan mesti izin kan. Yeah. Nah, saya merasa nyaman seperti ini. Sekarang ini bisa saling mengisi, saling menolong, membantu di dalam kekurangan-kekurangan yang ada. Gitu. Oke. Nah, mungkin remaja kita kan mungkin akan terjadi adanya yang namanya regenerasi. Mungkin generasi-generasi muda ini belum banyak yang mengenal Edi Toto itu siapa sih, dan dulunya latar belakangnya seperti apa sih. Nah, mungkin untuk rekan-rekan kaum muda di Wedo Martani 2 ini beberapa mungkin sudah tahu bahwa dulu awalnya Edi Toto ini bukan asli dari Kerasulan Baru. Nah, betul Mas ya. Nah, teman-teman
Mungkin ada teman-teman yang penasaran gimana dulu proses Ede mengenal yang namanya Gereja Kerasulan Baru itu sendiri. Wah, kalau saya cerita ini, saya dibatasi waktu enggak? Oh tidak. Panjang loh. Ya. Tidak. Tapi saya akan mencoba meringkas agar saya tidak terlalu panjang, tidak membosankan. Tapi kalau terlalu panjang juga nanti, ya saya percaya nanti jenengan bisa pakai panjangan, mau jenengan potong-potong untuk penampilannya atau gimana, ya terserah. Cuma kalau saya cerita agak panjang. Jadi itu semua berawal dari suatu, kalau saya bilang, keputusasaan ya. Banyak orang mengalami satu keputusasaan. Putus asa sebabnya banyak hal. Ada yang karena teman, ada yang karena lingkungan, keluarga, orang tua, ataupun karena bahkan kadang-kadang gereja. Wah, karena gereja saya merasa sesuatu yang nggak nyaman, putus asa dengan gereja, dengan jawatan, terus beralih atau Melepaskan diri. Keputusannya entah apa itu tidak sejalan dengan yang di awal. Itu kadang-kadang bisa terjadi. Tapi itu nanti saya akan mencoba memberi masukan-masukan atas mereka yang mengalami demikian. Saya mengalami seperti boleh dikatakan putus asa. Saya putus asa karena waktu itu saya melihat kondisi keluarga saya. Jadi di dalam keluarga saya itu dimulai saya mengalami demikian ketika orang tua saya, bapak, itu meninggal. Dan meninggal itu saya masih SMA kelas 1. Kakak saya mau lulus SMA, jadi masuk perguruan tinggi. Adik saya masih kelas 1 SMP yang ketiga. Adik saya yang nomor 4 itu masih kelas 4 SD. Jadi sebagai seorang anak yang di usia itu melihat orang tua, ayah itu tulang punggung keluarga, ibu saya kan tidak kerja, terus gelap, nangis itu nggak bisa mas, yang tak pikir sesuk terus piye gitu. Itu hampir semua anaknya nggak bisa nangis karena yang dipikir sesuk itu piye. Terus berjalan waktu lagi, ketika ngalami itu, kok ndilalah itu. Di keluarga itu sakitnya itu beruntun. Pertama itu adik saya nomor 3 sakit. Dokter bilang, oh ini istilah gampangnya masalah di jantung. Setelah itu ibu saya sakitnya sama jantung. Terus terakhir itu kakak saya nomor 1 kuliah kerja praktek di Hotel Patra Jasa Semarang, dan jatuh dari lantai 2. Terus dari situ kita dikabari, yang dikabari kan cuma saya, ini kakakmu jatuh dari lantai 2 tapi di Semarang. Nah, saya sudah terpukul itu, terus aku kudu piye itu. Dari sisi biaya uang kami jelas jauh, karena waktu ayah saya sakit itu kan sakit lama, itu 40 hari, biayanya sudah besar waktu itu juga. Sekarang kakak saya cuma diem aja, saya dari Jogja sampai Semarang ya diem aja, ya tak pikir ya itu ini sesuk piye ya. Kalau punya keluarga, ya keluarga mungkin ya bantu, tetapi kan tidak bisa sepenuhnya. Jadi waktu itu saya agak lega ketika ini dijamin asuransi tenaga kerja. Oke, saya agak lega. Terus saya ngalami sesuatu sebenarnya dipikir itu lucu, neng ini dalam hati saya itu ya
seperti apa ya, saya kok ngalami seperti ini sampai seperti ini. Pas saya mau ke Semarang itu kan tidak dikasih tahu, kamu harus bawa baju sekian. Karena apa? Kalau nanti sang klambi oke, itu orang tua mesti tanya, loh kok bawa baju? Iya. Nah, kita waktu itu kan menjaga jangan sampai ibu saya tahu, Tahu. karena waktu itu kan sakit. Ya baju seadanya, terus nanti rencananya disusulke sama saudara. Nah pas saya mandi itu kan apa itu ya, kamar mandinya itu kan atasnya itu tembok gitu lah. Saya naruh baju di atasnya itu. Tapi celana kan ada dompet, tak taruh di pintu, ada gantungan paku cuma satu itu. Pas saya mau pakai baju lagi, baju itu nggak ada. Hilang. Diambil yang sebelah. Waduh. Nah, itu kan pengalaman, jadi pengalaman lucu. Ning buat saya ini menjadi sesuatu, duh, wes lunga adoh. Dilalah ya, ngalami seperti itu. Saya tuh keluar ditanya saya, kok ranggu klambi ya? Gitu. Saya bilang klambi ini dicolong uang. Lah kok iso klambi tinggal dicolong uang? Lah aku aduh tak sampir ke, terus apa itu saya sampir ke waktu mau tak pakai ternyata nggak ada. Aku terkejut. Dari situ kan kemudian saya istilahnya nelongso banget gitu Mas. Terus neng kene ra klamben meneh aku gitu. Pas saya waktu itu kan terus kakak saya udah pakai ini seadanya dulu. Nah terus saya itu turun cari makan. Pas di tepi jalan itu saya itu sempat duduk merenung gitu Mas, diem Mas. Kok saya harus ngalami seperti ini? Itu mengusik saya. Kok Tuhan seperti ini? Akhirnya setengahnya itu saya itu protes sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan itu mau katakan kasarnya menghabisi keluarga saya silahkan, tapi caranya jangan gini. Nyekso itu loh Mas, rasanya itu. Wis randu wong tua, sak omah loro, sing waras itu bukan waras otaknya ya, tapi Fisik. yang fisik itu. Itu cuma saya perenungan saya kok begini ya. Akhirnya kan dalam hati benar saya protes, Tuhan mau ambil saya, silakan ambil Tuhan, tapi beri atau tunjukkan jalanmu. Dalam hati itu yang muncul saya, dan itu terus mengisi kepala saya. Kalau Tuhan mau ambil, silakan ambil Tuhan, tapi caranya jangan begini, tunjukkan jalanmu. Ternyata apa yang muncul di dalam hati dan pikiran saya itu menjadi semacam, kalau orang bilang doa, tanpa kita menyadari dengan penuh, itu menjadi sebentuk doa. Tunjukkan jalanmu. Inilah yang kemudian ke depan ini sering mengisi kepala saya harus kemana? Saya di kepercayaan sekarang ini memang saya waktu itu ndak serius-serius amat. Sampai suatu ketika saya duduk malam, kalau saya malam sering duduk jam 11, jam 12 itu merenung, diem. Dalam hati itu seolah-olah entah itu keluar, saya dengar atau apa, saya enggak. Pokoknya saya seperti mendengar sesuara itu seperti ini. Suatu ketika kamu enggak Katolik lagi. Saya kaget. Kok ada kata-kata seperti itu? Itu enggak tahu itu muncul dari dalam hati saya atau memang saya mendengar. Suatu ketika kamu enggak Katolik lagi. Terus nendak kemana? Cuma dikatakan juga, ya enggak, istilahnya enggak jauh-jauh beda gitu. Sehingga ketika saya mengenal teman atau komunitas persekutuan gereja kesini ya, dalam hati saya rasain liturginya, wah nggak cocok ini, kayaknya bukan. Kenal teman gereja lain kesini ya, kayaknya bukan. Sampai
Satu ketika saya kenal Mbak Dwi, istri saya itu. Saya itu merasa, kamu ki Kristen apa tuh? Kristen kerasulan. Aku belum tahu krungu ya. Saya bilang gitu terus terang. Belum tahu krungu ya. Oh gereja ki oke. Neng ndi wae. Beran ada, nggak bukan ada. Emang nggak bukan ada gereja. Saya waktu itu kan nggak percaya. Tak lihat dari jalan ini memang ada. Oh saya nggak pernah dengar kalau di sini ada gereja. Padahal itu lingkungan di situ lingkungan dekat saya. Beran itu aja saya nggak perhatikan kalau itu ternyata di situ ada gereja. Oh gereja kerasulan. Kok gereja kerasulan ya? Itu aneh buat saya. Saya nggak pernah atau belum pernah dengar. Kemudian saya ingat lagi. Apa kesini ya jalan Tuhan itu? Nah, terus bergumul. Apa ya ini ya yang dibilang nggak jauh beda, tapi saya belum kenal itu seperti ini. Ya akhirnya ya saya ngalir aja. Saya pernah bilang ke istri atau Mbak Dwi, saya itu kenal kamu itu tidak semata-mata. Ya saya memang senang sama kamu, tetapi saya juga sedang menguji apa yang menjadi permohonan saya ke Tuhan. Ya walaupun kadang-kadang dipersepsikan lain sama istri saya, ya pokoknya seperti itu, terserah. Tapi saya dalam konteks seperti itu juga, apakah memang Tuhan tunjukkan jalan saya ke sini? Inilah yang kemudian jadi pergumulan diri saya. Memang saya melihat itu aneh, kerasulan aku. Saya sering berpikir kerasulan ya, aku kayak ngerti ya kerasulan. Nah, terus si mimpin siapa? Rasul. Nah saya kan banyak orang yang mau masuk kerasulan itu menjadi pertanyaan. Saya waktu itu juga timbul pertanyaan, jangan jadi pergumulan juga. Rasul aku. Ya sudah, saya terima itu semua menjadi pengetahuan saya. Saya tetap mencoba bergumul. Kalau memang jalan Tuhan saya ke sini, tunjukkan Pak Tuhan. Beri saya penglihatan itu semua, sebagaimana pernah Tuhan waktu di awal mengatakan suatu ketika kamu tidak Katolik lagi. Terus dalam hati saya bergumul, ya memang berproses menurut prosesnya sendiri-sendiri ya Mas. Masing-masing akan mengalami sesuai dengan prosesnya sendiri-sendiri karena yang dialami oleh beda. Tapi satu hal yang menjadikan sama sebenarnya, yaitu bagaimana kita ini sebenarnya sedang mencari Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya selalu berusaha melihat yang baik dari yang tidak baik. Ini yang ingin juga saya katakan. Mari kita melihat yang baik dari yang tidak baik. Perjalanan saya menjadi seorang anak tanpa orang tua yang berpenghasilan, ini juga tidak mudah diterima. Terus apa yang saya harus lakukan untuk seperti ini? Sampai satu ketika saya itu kan punya teman, saya main ke rumahnya. Rumahnya wah ya jauh dari, boleh saya katakan jauh dari kondisinya dengan rumah saya. Saya datang itu rumahnya itu ya tembok Mas, tapi lumutan itu lah, banyak lumutnya. Terus dia juga piara bebek, ibu bebek. Terus dia punya adik 2, punya ayah, tapi ibunya katanya nggak ada. Saya mempelajari keluarga itu, tapi saya nggak bisa cerita yang detail ya, yang ini, karena ini pribadi orang lain. Saya mempelajari keluarga itu dan saya melihat teman saya itu, terus nek orang tuamu sakit, tidak berpenghasilan, kamu gimana? Ya saya piara bebek itu. Terus adikmu dari sekolah, ya aku saya tanggung jawab. Dalam hati saya kemudian, ternyata nasibnya itu ada yang lebih buruk dari saya.
ketika saya menyadari itu, kok ternyata ada yang lebih buruk. Ada kekuatan. Ada kekuatan bagaimana dengan kondisi saya yang kehilangan orang tua, keluarga juga sering sakit, itu saya berusaha untuk bisa seperti teman saya tadi. Itu menginspirasi saya. Jadi ini yang saya katakan tadi, mari belajar dari yang tidak baik, itu untuk mengambil satu yang baik. Saya mengalami ini tidak baik kalau kita merasa wah ini nggak nyaman, nggak baik. Tapi ada sesuatu yang baik, yaitu kita semua diproses dan dibentuk dengan cara yang mungkin sangat menyakitkan. Teman-teman juga mungkin mengalami satu proses untuk dibentuk Tuhan itu dengan cara yang mungkin juga sangat menyakitkan. Tetapi yang itu saya anggap satu keberuntungan juga. Saya tidak lari ke minuman, narkoba. Untung itu. Saya justru bergumul dengan Tuhan dan melihat kondisi Tuhan mungkin ketika saya tunjukkan jalanmu kan Tuhan mungkin melindungi ya. Seperti ada firman Petrus, Simon, iblis menampi kamu. Aku berdoa untuk kamu agar imanmu jangan gugur. Saya menyadari, oh itu mungkin saya juga Tuhan sedang memperlakukan saya seperti itu. Mungkin Tuhan sudah mulai campur tangan dengan apa yang menjadi pergumulan saya. Saya untung tidak narkoba, untung tidak minum, dan saya merasa bersyukur tidak menjadi jatuh. Dan saya kebetulan mampu mengambil sesuatu yang baik dari yang tidak baik tadi. Saya mulai anak-anak move on, ya. Mulai bisa berpikir jernih. Oh kalau gitu bagaimana bisa menambah penghasilan dari apa yang bisa saya lakukan. Dulu saya sama kakak sama teman-teman itu seneng itu maklaran itu motor lah. Ini ada jual nawake kono kene, tapi ternyata ya capek itu. Orang nggak jelas hasilnya. Pernah jual 2 kali kalau saya ingat. Itu saya dapat 50.000. Waktu itu ya 50.000 tahun 87 ya. Itu ya sudah lumayan ya, 50.000 2 kali. Nah, ibu saya itu kan, ayo nek gawe makanan kecil yuk gawe iki gitu. Kita coba. Kita waktu itu buat selondok ya. Coba. Saya mencoba untuk menekuni itu. Saya yakin ini cara dan ini menghasilkan. Ya saya terlibat di dalam proses itu. Nah, pagi saya nyari bahan sampai ke Turi sana, terus sore diproses, dibuat, hari berikut dijemur, kemudian hari berikutnya lagi digoreng, saya distribusi. Kalau saya distribusi tidak ke toko atau warung karena rata-rata pesanan ya. Saya ke kantor-kantor saudara yang sudah order. Ya saya ke sana. Jelas itu, oh ini ada harapan gitu. Jadi dari situ saya belajar banyak bagaimana saya mengambil hikmah dari sesuatu yang tidak baik itu. Ada hikmahnya semua. Akhirnya ketika saya kembali saya kenal istri Mbak Dwi itu, saya bergumul juga. Kalau memang ini Tuhan jalanmu, berilah saya bisa mengambil bagian di dalamnya. Saya pernah bermimpi gini. Saya ceritakan ke istri. Kemarin itu saya ngimpi. Ada 2 bayangan hitam dikejar-kejar, masuknya ke rumahmu ini loh, yang di Keliteran itu. Masuk situ. Tapi yang satu siapa ya? Saya terus bertanya,
Akhirnya ini menjadi gambaran buat saya. Saya pasti akan masuk ke sini dari mimpi itu. Entah orang bilang mimpi itu ya nggak mungkin bisa bukan apa-apa. Pokoknya itu hanya mimpi, ya mimpi. Tapi saya percaya itu menjadi satu tanda. Benar. Waktu itu memang yang sering main ke rumah istri saya itu yang di Klitren itu 2 orang itu semua dari luar. Itu Mbak Evi itu akhirnya masuk, walaupun kita nggak tahu sekarang dia posisi di mana atau seperti apa, masuk kerasulan. Akhirnya Tuhan, saya diberi jawaban Tuhan, ini mimpi saya yang 2 bayangan hitam masuk ke rumahmu ini ya. Ini menjadi tanda. Terus saya bergumul terus, saya pembekalan sama Priester Tomo, ya banyak diskusi, banyak hal tentang masa lalu saya ceritakan apa yang menjadi seorang kerasulan harus bagaimana. Oh ini begini, oke, masa lalu saya tinggalkan. Sampai suatu ketika saya dimetrekan, saya kan bertanya, baptis roh itu apa? Waktu itu kan diskusi di pendalamannya sampai ke baptis roh atau kementerian. Saya bertanya, baptis roh itu apa? Yang jelaskan gini-gini, saya tidak merasa puas dengan penjelasan itu. Sampai suatu ketika saya nggak merasa puas, saya diam. Hanya yang saya katakan ke Tuhan, Tuhan beri saya penglihatan makna dari baptis roh itu. Dan ketika saya dibaptis, baptis roh tadi, kementerian, Tuhan memang menunjukkan tanda itu. Jadi ini pengalaman iman, mungkin orang lain nggak percaya, terserah. Tapi saya menganggap ini memang datang dari Tuhan karena itu menguatkan. Seolah-olah dari dalam diri saya itu ada keluar manusia itu mirip saya. Dia lari. Saya berusaha ngikuti. Kok akhirnya melewati 2 tebing. Tebing di mana kita berada dan tebing di seberang. Kemudian dia lewat jembatan kayu. Kok dia lewatnya jembatan kayu? Saya mati. Akhirnya saya bisa melihat, oh itu salib. Karena di depan ini ujungnya melintang. Ada seperti ini ya, melintang plus itu ya, papan. Oh salib. Saya merenung, kok gambarannya demikian ya. Ketika saya berpikir kok gambarannya demikian, itu hilang. Terus saya merenung, terus apa ini makna semuanya? Dengan kematerian, dengan gambaran seperti itu. Akhirnya saya memiliki satu kesimpulan. Manusia ketika dikaruniakan baptis roh, itu Roh Kudus dinyatakan pada diri seseorang. Ia membimbing, membawa jiwa itu dari satu tempat ke tempat lain.